Kalian lagi jalan ke sekolah, kampus, atau nongkrong di warkop? Pasti ada aja yang lagi mabar. Yap, Mobile Legends. Game senjata umat. Tapi pernah gak sih kalian mikir, kenapa sih Mobile Legends bisa jadi sebesar ini? Kenapa bisa viral banget di Indonesia? Kenapa di saat banyak game lain yang muncul dan hilang begitu aja, ML tetap bertahan jadi pilihan utama buat ngisi waktu luang, mabar, turnamen, bahkan buat karir. Hari ini kita bakal bahas semuanya dari awal. Dan kalian bakal ngerti kenapa Mobile Legends bukan cuma sekedar game, tapi udah jadi budaya. Sebelum ngomongin MLBB, kita harus tahu dulu apa itu MOBA. MOBA itu game tim 5 lawan 5. Biasanya punya 3 jalur atau disebut lane, dan setiap pemain punya satu hero dengan skill unik. Semua ini dimulai dari Dota, custom map di game Warcraft 3 tahun 2003. Lalu lahirlah League of Legends dan Dota 2 yang udah menguasai genre ini. Tapi masalahnya gak semua orang bisa akses ke PC pada zaman itu. Di tahun 2016, muncullah Mobile Legends, game yang membawa konsep MOBA ke HP, yang bahkan bisa jalan di HP entry level. Spesifikasi ringan, kontrol simple, dan durasi main yang lebih singkat. Kenapa bisa rame banget di Indonesia? Seperti yang udah dijelaskan tadi, jawabannya aksesibilitas. Kalian bisa mainin Mobile Legends di HP aja, yang notabene hampir semua orang Indonesia punya HP. Tapi bukan cuma itu. Monton tahu banget gimana ngebangun komunitas. Mereka bikin turnamen dari tingkat paling bawah sampai yang paling elit. Mulai dari turnamen kecil-kecilan kayak di kafe, sekolah, hingga MPL. Nama-nama kayak RRQ, EVOS, Panik, dan BTR udah jadi ikon dari Mobile Legends. Dan ini menjadi kultur baru bagi warga Indonesia, di mana para bocil udah punya cita-cita jadi pro player. Dan jangan lupakan momen-momen besar di setiap scene e-sport. Grand Final MPL selalu trending, bahkan jadi tontonan. MLBB juga berhasil bikin game bukan cuma buat dimainin, tapi buat ditonton, didukung, dan jadi inspirasi karir. Marketingnya gila. Ya, kalian gak salah denger. Kalian pasti pernah nonton iklan ML yang animasinya lebay, sampai yang sengaja dibuat cringe biar viral. Muntun ngerti banget tentang bad publicity is still publicity. Orang ngata-ngatain iklannya, justru makin penasaran dan install. Mobile Legends juga suka collab sama influencer kayak Just No Limit, Lemon, dan Aura. Bahkan, Mobile Legends juga collab sama anime-anime terkenal, kayak Jujutsu Kaisen, Senseiya, bahkan Naruto sekalipun. Ini bukan sekedar game, mereka mau menguasai pasar. Dan yang paling keren, mereka connect ke semua platform kayak TikTok, Instagram, dan yang lainnya. MLBB itu fleksibel, bisa dimainin, bisa ditonton, dan bisa dijadikan konten. Satu hal yang bikin banyak game gagal adalah gak bisa adaptasi.
Tapi MLBB, mereka pinter banget ngejaga komunitas tetap hidup. Muntun rutin banget ngeluarin update hero dan balancing, event spesial, skin dan efek yang keren, dan mode-mode baru. Bahkan di dalam gamenya juga ada fitur yang cukup lengkap, kayak voice chat, guild, leaderboard, dan sistem report buat player yang toxic. Dan jangan lupa, MLBB juga tempat buat nostalgia dan kompetisi. Ada yang main buat iseng, ada yang push rank serius, ada juga yang isinya cuma pengen pamer skin legend aja. Kita semua pasti pernah dengar, MLBB pernah digugat sama Riot Games, pembuat League of Legends. Alasannya karena dianggap nyontek, kayak desain hero, map, skill, sampai gaya visual. Hasilnya, tahun 2018, pengadilan memutuskan Muntun harus bayar sekitar 2,9 juta USD ke Riot karena dianggap hak cipta. Tapi ironisnya, hal ini malah bikin MLBB makin terkenal karena gamers di Indonesia mikirnya yang penting seru. Dan yang paling lucu adalah banyak pemain Dota dan League of Legends yang akhirnya pindah ke MLBB karena capek main serius. ML lebih santai, tapi tetap seru. Jadi, meskipun dihujat sebagai versi murah Dota, nyatanya MLBB tetap naik daun dan makin kuat. Jadi, kenapa Mobile Legends bisa sepopuler ini? Karena dia konsisten dan bisa adaptasi di setiap regionnya. Juga punya komunitas yang loyal banget. MLBB bukan cuma sekedar game. Dia udah jadi bagian dari gaya hidup. Dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Pasti semua pernah main. Kalau bisa main santai, serius, bisa jadi konten kreator, bahkan bisa punya karir dari sini. Dan yang paling powerful dari MLBB adalah kulturnya. Kayak mabar, push rank, skin baru, dan turnamen. Apakah kalian masih masif main Mobile Legends? Atau hanya di waktu senggang aja? Tulis di kolom komentar. Dan kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like dan share, biar makin semangat bikin bahasan game yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.